Sini aja ibu. Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur Samiaji, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, ya. Tamu yang menginspirasi, Si. apa? Yang inspiratif. Tamu yang menginspirasi kita semuanya dalam memacu kita untuk berkarya, ya. Dan selamat datang di acara Sedulur Samiaji Sedulur menginspirasi. Samiaji di acara sedulur dan selamat datang di acara Sedulur Samiaji menginspirasi. Oke. Sedulur Samiaji semuanya, kita akan berbincang-bincang tentang karya-karya beliau, ya, Ibu Ita Rohyani ini. Ya, kalau kita lihat di biografinya, beliau luar biasa, ya. Beliau adalah lulusan dari pesantren dari mana, Ibu? Dari Tambak Beras. Tambak Beras, ya, Tambak Beras Jombang, ya. Di rumah beliau punya hobi masak-masak, dan dia juga dengan hobinya itu, beliau itu bisa mengkoordinir teman-teman semuanya, yaitu teman-teman pengajiannya, untuk berkarya membuat makanan-makanan yang mereka jual, begitu ya, Bu, ya. Luar biasa lagi. Nah, di samping itu beliau juga merias pengantin, ya. Merias pengantin, betul ini pemirsa, ya, sedulur Samiaji semuanya, merias pengantin luar biasa kan. Nah, nanti kalau ada sedulur semuanya yang mau nikah, ya, nanti bisa menghubungi beliau, pokoknya lewat sedulur Samiaji ada diskon khusus. Begitu ya, Bu, ya? Nikah satu kali. Oh iya, nikah satu kali. Untuk nikah dua kali ini malah kena apa? Enggak kenapa-napa. Iya, Yang kena penting denda. diizinkan. Kena Iya. kafarat. Oh, kena kafarat, ya. Itu cuman apa kafarat itu ini, ya. Jok saja. Nah, kesempatan kali ini ada sebuah karya beliau yang sangat luar biasa, di mana karya beliau sebuah novel, ya. Sebuah novel ini sudah mendunia, ya. Di Arab mengupload, ini sudah sampai Saudi Arabia, di Malaysia juga begitu, ya. Kemarin mendapatkan apresiasi dari Bapak Ketua, ya, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, mengapresiasi beliau, Ibu Ita, dengan karyanya novel yang pertama, ya. Iya. Insya Allah nanti dikeluarkan novel berikutnya Harus yang sama. berjudul Kang Kang Zahid. Zahid. Ya, Ibu Ita, ini tanya, ya, bagaimana sih ceritanya bisa lahir sebuah novel yang luar biasa? Mungkin saya bacanya itu, waduh, sampai hatinya dagduk. Yang ketika nangis itu nangis, gitu, tisu satu pok habis, tapi tinggal dikit. Gimana, coba ceritakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edo yang saya hormati, dan sedulur Samiaji semua yang ada di rumah masing-masing. Untuk yang tadi disampaikan sebenarnya ya terlalu berlebihan lah, ya, hiperbola itu. Nggak apa-apa, ya, Mas, ya, nama inspirasi, ya. Cut yang dekat, ya, Mas, ya. Ya. Iya, namanya biar memacu itu. Betul. Ini Pak Edo sama-sama di penyuluh agama, dan memang seperti itu panggilan jiwa, ya, panggilan hati, bahwa kita hidup di masyarakat, ya, bisa mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang menjadi sumber daya di lingkungan kita, terutama sumber daya manusianya, Pak Edo. Betul. Kayak tadi ada UMKM, memang karena saya bisa melakukan kegiatan masak, merias, saya berpikir mungkin orang lain juga sebenarnya punya, cuma tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, itu. Maka saya inspirasinya sebagai istilahnya yang mendorong mereka untuk menunjukkan skill yang mereka miliki. Akhirnya terbentuklah UMKM Ibu-Ibu Majelis Taklim. UMKM, usaha, ya, usaha menengah mikro. Usaha mikro.
kecil menengah. Ya. Usaha mikro kecil Ya, menengah. alhamdulillah Makanan Pak berarti Edo. itu ya. Ya semua ada jasa, ada makanan, ada bahkan kayak Gojek itu ada. Aduh, luar biasa. Iya. Ini tepuk tangannya sangat meriah ini. Ini Ya. tapi masih skala kecil Pak, masih sederhana. Intinya biar mereka mau dan mampu untuk mandiri finansial, terutama di keadaan pandemi. Semua hal besar berawal dari hal yang kecil. Itu. Iya. Jadi kalau berbagi dengan sedulur Samiaji ya, berbagi inspirasinya atau idenya bahwa kita bisa melakukan apa saja asal kita mau, nggak harus menunggu nanti, betul. Gitu ya. Nah, termasuk dengan yang tadi disampaikan adalah novel Kang Zahid. Mungkin beberapa sedulur Samiaji ada yang sudah membaca bukunya atau sudah memiliki bukunya. Enggak dibawa ya bukunya ya? Iya, kebetulan. Ini cetakan pertama habis. Gitu. Jadi ya. nanti ditampilkan di layar saja penampakan bukunya. Tadi ditanyakan kenapa bisa melahirkan buku Kang Zahid itu, ya karena tadi seperti lahirnya UMKM di desa saya Pak, di Pernas City itu, ini karena ada kemauan dan juga karena ada terdorong rasa ingin melakukan atau memberikan karya yang sifatnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Ketika saya menjadi penyuluh seperti penjenengan, penyuluh agama, itu kita sudah berkarya di tengah masyarakat. Seumpama melakukan sesuatu yang berupa karya bisa dinikmati itu kan lebih baik. Akhirnya terinspirasi betul. Kegiatan teman-teman sebenarnya yang saya bentar ya. Itu kalau saya membaca itu seolah-olah itu tempatnya, peristiwanya itu real itu terjadi. Itu sebenarnya cerita real atau fiksi gitu sebenarnya tentang novel ini. Jadi karena inspirasinya dari kisah real. Jadi mungkin kenyataan yang ada dari gitu kenyataan ya. Teman-teman penyuluh itu kan kalau manggilnya Pak Edo, Pak Kang Edo nih. Kang Edo ya. Kang Zahid aja lah. Bentar ya, Kang Zahid boleh ya. Kalau Kang Edo tahu ya, itu kan teman-teman penyuluh senengnya kongko-kongko gitu ya, gendu-gendu rasa sambil ngopi-ngopi gitu. Iya. Nah, di situ saya berpikir sebenarnya ini ada tokoh-tokoh yang bisa memecahkan masalah berawal dari duduk-duduk ngopi-ngopi itu. Dan sebenarnya di setiap kampung mesti ada tokoh yang dihormati itu ya. Terus akhirnya lahirlah gitu ya. Sosok Kang Zahid itu sebenarnya sosok fiktif tapi terinspirasi dari memang peristiwa nyata yang non fiksi. Ya. Iya, kisahnya juga kisah yang mungkin dialami oleh beberapa penyuluh. Iya. Jadi benar-benar buku ini lahir karena ingin menghidupkan sosok penyuluh itu, tapi masih karena ini sifatnya novel, jadi ada bumbu-bumbu, ada drama-dramanya gitu. Biar aku ikut terbawa kepo-kepo gitu ya. Tetap ada drama-dramanya, nggak 100% karena ini memang bukan semacam artikel atau apa. Tanya lagi. Itu nulis berapa judul itu, satu buku itu, satu novel itu? Itu berapa 4 judul. Tema, 4 judul. Itu berapa lama itu? Suaminya kepikiran apa enggak ini? Iya, itulah yang harus disyukuri bahwa suami paham betul hobinya istri. Jadi kalau sudah nulis itu dibiarkan, dan sebenarnya tidak menyita waktu sama sekali karena kita menulisnya itu enjoy. Kadang-kadang disambi Pak, memang saya sambi ya, disambi apa, bahkan nyetrika aja saya bisa gitu. Nyetrika nyambil nulis. Wow, mungkin direkam kali lah ya. Mau nyetrika nyambil nulis. Sok. Apa nggak kosong? Ya, artinya tidak menjadikan sesuatu itu nanti kalau ini nanti begini, kan akhirnya kita nggak berkarya gitu Pak Edo. Jadi kalau kegiatan kita ibu rumah tangga selesai, kita selesaikan, tapi nulis kita ambil celah waktu. Iya, saya itu pernah berusaha menulis ya. Baru 2 baris bingung di sini ubah nggak keluar. Ada ini apa nggak nih? Iya. Ini buat teman-teman mungkin ya nih, iya. Ini kan para pemirsa sedulur Samiaji semuanya kan, mungkin dari mereka banyak yang sebenarnya idenya udah bagus dan sebagainya, tapi ketika akan menuangkannya itu susah ya. Mungkin ada triknya atau caranya gimana coba? Kalau menulis yang satu sebenarnya skill nomor sekian.
beda dengan mungkin aktivitas yang butuh skill khusus. Kalau nulis itu punya tema besar dulu Pak Edo. Jadi contohnya saya mau nulis novel. Ya, novel. Berarti kita sudah fokus tema yang akan kita tulis itu tentang apa. Itu. Terus kita sudah punya inspirasinya yang mau dituliskan itu sudah matang gitu loh. Jadi jangan ketika nulis baru mikir, ketika nulis itu bisa saja ketika betul. Saya sudah dapat 1 halaman menulis lagi, halamannya buang lagi nggak kepakai. Aduh. Iya, jadi gitu ya. tema besar tulisan kita sebenarnya sudah terangkum di memori kita. Nanti peristiwa-peristiwanya bumbu-bumbunya. Iya, sama dari kayak alurnya dulu gini ini cabang-cabangnya gitu ya. Betul. Nanti jadi ada begitu, opening ending. Sekali pemirsa ya. Ini ilmu yang luar biasa ini. Mungkin banyak ya di antara sedulur Samiaji semuanya senang nulis, punya ide besar, tapi ketika menuangkan dalam apa? Kertas tulisan atau mungkin di HP apa di tulisan itu. Iya, saya makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menunggu fasilitas yang memadai, kadang kita nggak berbuat sesuatu. Mungkin Pak Edo tahu atau Kang Edo tahu bahwa saya ingin menulis, tapi waktu itu direpotkan dengan harus ngaji, makanya saya yang bisa dipegang kemana-mana adalah HP. Saya memang nulisnya di HP awal mulanya. HP, tidak di laptop. Di laptop tuh ketika sudah mau naik ke percetakan baru di laptop. Itu saya nulis ngalir ketika banyak yang menikmati, ketika banyak yang merespon, terus kita buat alur yang lebih baik begitu. Jadi memulai sesuatu jangan kita repotkan dengan ketakutan kita sendiri gitu. Apapun itu, tidak hanya menulis. Kadang-kadang orang mau ini tapi nanti ini. Memang itu harus ada perhitungan, ada namanya orang ya, mau usaha, mau apa, tetapi jangan menjadikan itu penghalang. Ketika yang nulis kita sebenarnya nulis banyak banget nih. Satu hari berapa status. Ya sudah sampai aja coba berapa. Grupnya ada berapa coba. Apalagi kalau grupnya ketemu sama sayang-sayangan itu nggak pernah berhenti mesti ya. Ya nanti ya mungkin yang seneng nanti berkerangka besar dulu itu ya. Iya, bikin tema besar nanti kita. lahir. Nah nanti bisa di sini ya. Nanti dia tentang apa inspirasi bisa ya dari studio Toko Emas Samiaji ya nanti bisa memfasilitasi ini. Betul. Jadi Kang Zahid ini juga sebenarnya memotivasi perempuan khususnya ibu-ibu yang kadang-kadang lah sudah usia repot dengan anak dan sebagainya, sepertinya tidak bisa menghasilkan karya apapun. Nah, karya yang paling mudah adalah menulis, membuat buku itu bisa dilakukan di rumah. Tidak hanya novel, silahkan mungkin resep, kumpulan resep masakan juga boleh, kumpulan doa-doa atau apapun lah. Karena apa? Buku itu nanti yang masih hidup ketika kita sudah meninggal. Kalau kita sudah nggak di dunia ini, tentu mereka masih memegang buku kita dan akan mengenang kita gitu. Betul, orang mendengar kita mungkin terbawa dengan apa kata-katanya ya. Iya. Tapi pulang ke rumah ketemu udah hilang ya. Iya. Tapi kalau kita bawa buku, bawa catatan, kita sudah catatan itu pasti. Ini pasti bukunya ada. Pak Edo. Oh ya. Ini satu poin lagi nih yang ini luar biasa tadi ya. Jangan jangan dibuat alasan dan kerepotan kita ya. Iya. Nah, ini penting sekali juga ini sedulur Samiaji ya. Tidak punya alasan untuk tidak berkarya atau gimana bahasanya? Ya jangan menjadikan sesuatu yang sulit itu alasan untuk kita tidak berkarya. Saya itu ingat dengan ketua Jamiatul Quro ya, Jawa Tengah, Ibu Hana. Dia itu seorang bunyai lah. Bunyai kan mesti urusannya luar biasa ya. Dia itu pesannya kayak gitu, jangan jadikan alasan Anda itu repot sehingga tidak menghafal Quran. Alhamdulillah itu menginspirasi para hafidh semuanya. Iya. Jangan sampai karena sudah beristri kan sering saya juga sedang gini biar lancar kawin bojo. Iya. Lancar ya. Begitu. Ya, ada lagi mungkin pesan untuk para sedulur Samiaji yang belum punya buku Kang Zahid itu ada 4 judul itu lumayan apa ya istilahnya. Ada juga yang judulnya Nikah Mut Asurti, itu juga rangkuman dari 8 spesialisasi penyuluhan Pak Edo. Cuma belum selesai, itu baru 4 judul. Ada Masjid yang Hilang,
ada yang pertama itu judulnya Gotong Kliwon ya, terus ada juga tentang romantika hubungan asmaranya Kang Zahid yang di situ menunjukkan asmara yang tetap menyerah perempuan. Jadi nggak pakai pacaran pengalaman gitu ya. pribadi bukan aslinya sih itu kisah cintanya Bu Ita teman-teman bukan baca sebenarnya. dulu sedulur. Jadi jebol cinta kisah cinta pribadi dimasukkan adalah juga luar biasa Ya, ya, nggak apa-apa. semua orang kan mengalami kan ya. ya yang terpenting tuh Mengalami. banyak teman-teman perempuan yang baca Mut Asurti itu banyak yang menangis Pak Edo, karena di situ banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti Surti itu. Jadi melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dia terpaksa menjadi TKW apa menjadi orang yang istilahnya tidak berdaya meskipun dia tidak mau gitu. Dan itu fenomena di masyarakat Perlu kan dibaca ini. banyak. Harus dibedah sebenarnya itu. Ini anu saja ya sedulur Samiaji memberitahukan memang penyuluh agama, ibu rumah tangga, juga masyarakat seperti Aktivis penjenengan di semua sosial, di masyarakat, sebenarnya ya. bisa melahirkan karya apapun, termasuk kalau saya memilih buku. Jenengan silahkan membuat karya sefenomenal mungkin untuk bisa dikenal gitu. Terima kasih luar biasa. Dan untuk sedulur sampai nih buat latihan nulis coba ya, terutama yang mudah berumah tangga atau mungkin ya sedang menjalin cinta, coba dibuat kisah cinta masing-masing. Nanti mungkin suatu saat bisa menerbitkan karya, mungkin novel, cerita dan sebagainya. Itu nanti masih bab 1. Pengalaman pribadi. Oke, terima kasih Bu Ita. Mudah-mudahan Sama-sama. apa yang disampaikan Ibu Ita ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya bagi Sedulur Samiaji semua. Samiaji. Dan Terima kasih ya. terima kasih juga. Ya, sudah menonton Iya. tayangan ini, Jujur. video ini. Mana sih? Mudah-mudahan ya itu tadi ya, bermanfaat. Dan kalau ada calling sesuatu hal, pertanyaan, boleh nanti tertera di sini nomor HP saya dan Kang Edo ya. Dan satu lagi, di Banyumas khususnya ada forum komunikasi penyuluh agama yang tidak hanya bertugas ceramah kayak di masjid-masjid saja. Kita berdakwah seperti ini juga termasuk media dakwah, Pak Edo. pendekatan, pendampingan dan sebagainya kita semua lakukan Iya. ya. Jadi enggak, penyuluh itu bukan ceramah kayak di mimbar. Malah ya itu bagus, akan lebih bagus lagi dan lebih istilahnya nanti mencapai target kalau ada pendampingan secara Pendekatan kepada masyarakat secara rutin, secara istiqomah itu bahasanya itu. Oke. Mohon maaf bila dalam menyampaikan banyak kata kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bila taufiq hidayah pakai wallahul muwaffiq. Pilih mana yang kita ngambil pilihan ya. Mas ya? Oke, masih ada. Padang. Terima kasih sedulur Samiaji semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ya. Ya, presenter lah. Saya kan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jenengan nutup gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suka. Heboh.